jenis anestesi. Jadi, anestesi sendiri adalah tindakan yang dilakukan oleh dokter sebelum memulai prosedur pembedahan. Anestesi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tidak merasakan. Anestesi terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada anestesi umum dan yang kedua adalah anestesi lokal. Di sini saya akan menjelaskan tentang anestesi umum dan dilanjutkan oleh teman saya yang menjelaskan tentang anestesi lokal. Anestesi umum atau bius total adalah anestesi yang cara kerjanya dengan menghilangkan kesadaran serta sensitivitas terhadap nyeri. Jadi selama proses pembedahan berlangsung, pasien tersebut akan tertidur dan dia tidak merasakan nyeri. Ketika seseorang diberikan obat anestesi, terdapat beberapa tahap yang terjadi pada tubuh kita yang disebut dengan tahap narkosis. Tahap narkosis ini ada 4 tahap. Yang pertama yaitu analgesia. Analgesia sendiri adalah terjadi ketika kesadaran kita mulai berkurang, rasa sakit hilang, dan pasien merasa nyaman bahkan berhalusinasi. Kemudian masuk ke tahap kedua, yaitu eksitasi. Terjadi ketika kesadaran hilang, tetapi pasien tersebut masih merasa gelisah dan tidak tenang atau bisa disebut dengan tahap induksi. Tahap yang ketiga yaitu anestesi. Terjadi ketika di mana pernapasan menjadi dangkal dan cepat, tetapi dia masih teratur. Terus, pernapasan perutnya terlihat jelas, refleksi mata menghilang, dan otot menjadi lemas. Yang terakhir adalah kelumpuhan sumsum tulang belakang. Tahap ini sangat berbahaya. Kenapa? Karena pada tahap ini jantung dan pernapasan akan berhenti, sehingga tahap ini harus dihindari selama proses pembedahan berlangsung. Kemudian di sini ada premedikasi dan postmedikasi. Apa sih bedanya? Kalau premedikasi yaitu obat yang diberikan kepada pasien sebelum dianestesi untuk mempersiapkan pasien tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama, untuk mengurangi kecemasan. Terus, untuk meningkatkan efek anestesi tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk mengurangi produksi air liur. Dan yang terakhir, membantu relaksasi otot. Selanjutnya yaitu postmedikasi, yaitu obat yang diberikan kepada pasien setelah pasien tersebut dianestesi. Tujuannya untuk mengatasi efek samping seperti kecemasan dan mual. Biasanya obat yang diberikan contohnya yaitu ondansetron. Selanjutnya saya akan membahas tentang penggolongan dan mekanisme kerja dari anestesi. Penggolongan anestesi sendiri terbagi menjadi 2 golongan utama. Ada anestesi inhalasi dan anestesi intravena. Keduanya mempunyai perbedaan. Yang pertama, anestesi inhalasi adalah jenis anestesi yang menggunakan gas atau cairan yang mudah menguap dan dihirup oleh pasien melalui paru-paru. Contohnya yaitu ada gas tertawa atau dinitrogen oksida. Kemudian ada obat halotan, enfluran, isofluran, dan sevofluran. Anestesi inhalasi sendiri mempunyai keuntungan, yaitu efeknya lebih cepat bekerja dan mudah dihentikan karena obat ini dapat dikeluarkan melalui pernapasan. Mekanisme dari anestesi inhalasi sendiri yaitu dimulai dengan cairan atau gas yang dihirup akan diserap oleh paru-paru dan masuk ke aliran darah. Dari aliran darah, obat akan menuju ke otak. Mekanisme kerja dari obat anestesi sendiri yaitu dia akan mengganggu komunikasi antar sel saraf sehingga menyebabkan pasien tersebut kehilangan kesadaran dan rasa sakit. Kemudian, anestesi inhalasi sendiri, kecepatan efeknya itu tergantung pada seberapa mudah obat itu terlarut dalam lemak, karena di otak kita itu kaya akan lemak. Yang kedua,
ada anestesi intravena, yaitu anestesi yang mana obatnya itu disuntikan langsung ke pembuluh darah kita. Contoh obatnya yaitu ada obat diazepam, kemudian ada obat midazolam, dan ada obat ketamin, dan terakhir ada obat propofol. Dan obat-obat tersebut atau anestesi tersebut disesuaikan dengan jenis tindakan yang akan dilakukan dan sesuai dengan instruksi dari dokter. Terus, walaupun anestesi penting untuk operasi, tetapi dia juga mempunyai efek samping yang perlu kita waspadai. Yang pertama, dia dapat menekan laju pernapasan, karena ada beberapa jenis obat anestesi seperti influrin dan isoflurin, dia membuat laju pernapasan ini melambat, sehingga itu sangat berbahaya bagi seseorang. Kemudian, dia dapat mengganggu sistem kardiovaskular, dapat merusak hati dan ginjal, dan membuat oliguri. Oliguri itu produksi urin menurun. Karena anestesi ini membuat aliran darah menuju ke ginjal menurun, menyebabkan produksi urin juga menurun. Tapi efek ini hanya sementara saja, dia akan kembali seperti semula ketika diberikan cairan yang banyak. Yang terakhir itu dia bisa membuat penurunan suhu tubuh. Pasien mungkin akan mengalami menggigil setelah operasi karena efek anestesi yang diberikan. Selanjutnya itu kita akan membahas tentang obat anestesi umum. Obat anestesi umum itu ada dua, ada ketamin, ada halotan. Yang pertama, ketamin. Ketamin atau ketelel sendiri adalah jenis anestesi yang digunakan dalam operasi yang singkat atau jangka pendek. Terus, efeknya itu cukup lama, tetapi dapat menyebabkan halusinasi, kebingungan, tekanan darah tinggi, kejang, dan juga sekresi ludahnya itu meningkat. Selain itu, dia diberikan melalui pembuluh darah. Bisa melalui pembuluh darah vena, dan bisa juga melalui disuntik ke bagian otot atau intramuskular. Terus untuk yang kedua ada obat anestesi halotan. Obat itu dia jenis anestesi yang sangat kuat, tetapi efek menghilangkan rasa sakitnya itu lemah, sehingga penggunaan dari anestesi halotan ini harus dikombinasikan dengan obat relaksasi otot. Efek samping dari penggunaan anestesi halotan sendiri itu dia dapat menyebabkan penurunan tekanan darah, dapat menyebabkan irama jantung tidak teratur, dan dapat menekan laju pernapasan. Terus pemberian dari obat anestesi halotan sendiri itu dia melalui trakea, artinya dia itu jenis anestesi inhalasi melalui penggunaan gas atau cairan yang dihirup dan ke tubuh kita melalui hidung dan diserap oleh paru-paru. Di sini saya akan menjelaskan tentang anestesi lokal dan penggolongan serta contoh zatnya. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu anestesi lokal. Anestesi lokal adalah obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit pada area tubuh tertentu tanpa menghilangi kesadaran pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh zat obat anestesi lokal termasuk lidokain atau golongan amida dan prokain atau golongan ester. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penggolongan anestesi lokal itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah golongan ester. Golongan ester itu seperti prokain, terus yang kedua tetrakain, terus yang ketiga adalah benzokain. Selanjutnya saya akan yang kedua yaitu ada golongan amida itu seperti lodakain dan bupivakin dan mepivakin. Nah, contoh penggolongannya itu yang pertama ada pencambutan gigi atau itu lidokain atau prokain sering digunakan, yaitu yang kedua operasi mata itu contohnya itu tetrakain atau lidokain. Terima kasih.
Analgesik narkotika adalah golongan obat yang digunakan untuk meredakan nyeri. Obat ini bekerja dengan cara mempengaruhi sistem saraf pusat dan mengubah persepsi nyeri. Yang berikut ada efek samping. Yang pertama, katup. Yang kedua, mual. Yang ketiga, sembelit. Yang keempat, risiko ketergantungan dan kecanduan. Berikut ada peringatan. Yang pertama, karena potensi penyalahgunaan obat-obatan ini sering diatur dan memerlukan pengolahan dan cermat oleh penyedia layanan kesehatan. Jika ada pertimbangan penggunaannya atau memiliki pertanyaan, tentu konsultasikan dengan profesional keperawatan kesehatan untuk mendapatkan saraf yang dipromosi. Sekian dan terima kasih. Analgesik perifer adalah jenis obat pereda nyeri analgesik yang bekerja di tingkat perifer, yaitu di luar sistem saraf pusat, otak dan sumsum tulang belakang. Obat ini menghambat atau mengurangi proses peradangan atau produksi zat kimia, penyebab nyeri di jaringan tubuh. Ciri khas analgesik perifer: bekerja di tempat terjadinya nyeri atau peradangan. Umumnya juga bersifat antiinflamasi, mengurangi peradangan. Contohnya seperti asam efenamate, ibuprofen, juga termasuk paracetamol meskipun ia tidak punya efek antiinflamasi yang kuat. Cara kerja: obat ini umumnya menghambat enzim yang berperan dalam membentuk prostaglandin, zat yang menyebabkan rasa nyeri, panas, dan bengkak. Saya akan menjelaskan tentang penggolongan serta contoh zat obat analgesik, narkotik, dan analgesi perifer. Pertama, analgesi narkotik. Obat ini bekerja dengan menekankan sistem saraf pusat dan berikatan dengan reseptor di otak. Digunakan untuk nyeri sedang hingga berat. Contohnya, obat morfina digunakan untuk nyeri berat seperti nyeri kanker. Yang berikut, obat kodein lebih lemah dari morfina, kadang digunakan untuk bentuk dan nyeri ringan. Oksikodan biasanya digunakan untuk nyeri sedang hingga berat dan sering juga digunakan dalam terapi jangka panjang. Yang berikut, analgesi. Ini bersifat adiktif dan penggunaannya harus di bawah pengawasan ketat. Yang kedua, analgesi perifer bekerja di tempat nyeri terutama dengan menghambat enzim yang terlibat dalam sistem. Contohnya, obat paracetamol, ibuprofen, naproxen, asam efenamate yang sering digunakan untuk nyeri haid. Efek samping umumnya lebih ringan dibandingkan analgesi narkotik.